kisah tragis 2000-an tahun lalu. Tragedi Golgota adalah sebuah sejarah yang layak disimak. Sebuah kisah yang patut ditulis ulang tentang suatu kebenaran yang tak dapat disangkal, yakni peristiwa wafatnya Yesus Kristus merupakan pengalaman yang paling tragis dalam hidupnya. Peristiwa yang tidak kita alami secara langsung ini sangat menyentil perasaan manusiawi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sambil menatap bayangan zaitun dan kenangan Golgota yang telah mengulang wajah Kristus yang carut marut berlumuran darah, marilah kita menatap dosa-dosa kita. Karena dosa kitalah Dia datang, karena kesalahan kitalah Ia wafat. Mari menapak jalan salib Tuhan yang adalah tanda solidaritas Allah akan penderitaan manusia. Episode Getsemani, balada Getsemani. Dengarlah hai kaum muslim, banyak orang telah lagi mencintai kebenaran dan keadilan. Karena itulah anak manusia datang untuk mewartakan kebenaran dan keadilan. Anak manusia harus menanggung penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kota, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi bangkit lagi. Berdoalah kamu. Marilah kita pergi. Guru, kemanakah kita harus pergi? Guru, sebentar lagi gelap akan menyelimuti daerah ini. Sebaiknya kita tak perlu pergi. Kita harus pergi ke Bukit Getsemani, di Bukit Zaitun. Di sana awal kesengsaraan dimulai. Orang-orang berdosa akan menangkap dan menyeret anak manusia untuk mati di kayu salib. Dan kamu semua akan terguncang imanmu karena hal itu. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Guru, biarlah mereka tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Aku berkata kepadamu Petrus, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menyusuri lembah Cedron menuju Taman Getsemani. Yesus menuju ke Taman Duka Cita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama dalam Taman Kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tidur dengan nyenyaknya. Mereka tidak menduga tentang kejadian bersejarah yang sedang berlangsung di Taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga telah mengetahui tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Lihatlah manusia ini. Di sini, di tempat ini, suatu rahasia abadi terjadi. Suatu misteri sepanjang abad terbukti. Di Taman Getsemani, Yesus sudah mengalami penderitaan yang membawa maut. Betapa tidak, sebagai Allah, Ia sudah mengetahui siksaan itu sebelumnya. Dan sebagai manusia, Ia merasakan dalam hatinya segala kengerian. Ia merasakan penghinaan dan kebengisan yang sudah mendekat. Ia melihat serdadu-serdadu ganas yang mendaratkan tinju dan jotos di wajahnya. Ia melihat mereka meludahinya
menginjaknya, menderainya, dan memahkotainya dengan mahkota duri. Ia merasakan deraan, paku-paku yang tajam, tali temali, dan beban salib yang amat berat. Ia melihat Golgota. Ya, Golgota. Ia melihat dirinya digantung di salib, diapit dua penjahat. Ia melihat hujatan dari lautan manusia. Ia melihat penderitaan ibunya di kaki salib. Tidaklah heran kalau seluruh kodrat manusiawinya merasa dari atas semua penderitaan itu. Ia gemetar ketakutan. Dan ketika segala-galanya akan sudah meninggalkannya, bergaunglah seruan yang penuh duka cita. Bapa, kalau boleh jauhkanlah daripadaku penderitaan yang akan harus aku alami ini. Tinggallah di sini dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jiwaku sedih hingga mau mati rasanya. Ya Bapa, aku berdoa kepadamu, jikalau boleh, biarlah piala ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendak-Mu. Terjadilah. Petrus, Yohanes, Yakobus, bangunlah. Memang bebanmu berat, tetapi tidak sanggupkah kamu berjaga bersamaku 1 jam saja? Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Kini waktunya sudah tiba. Bangun dan berdoalah semua, agar kamu tidak terjatuh ke dalam pencobaan. Sesungguhnya orang yang merahkan aku sudah datang. Lihatlah para pengikut Yesus itu, dan orang yang akan kucium nanti, itulah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Tangkap Yesus! Kau penipu! Kau penghujat Allah! Ada apa ini? Mengapa ribut-ribut begini? Salam, hai guru. Hai sahabat, untuk inikah engkau datang? Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Betapa kejamnya engkau. Adalah lebih baik jika engkau tidak dilahirkan ke dunia ini. Junjungan, bolehkah kami serang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Lihatlah, suatu mukjizat. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Akulah dia. Sang kamu aku ini penyamun, hingga kau datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku dulu mengajar di Bait Allah, dan kau tidak menangkap aku. Tangkap dia. Yesus, kau penipu! Kau penghujat Allah! Kau harus dibunuh! Siksa dia! Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami memuji Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Yesus diseret ke pengadilan.
Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Namun Yesus sebagai domba yang diam membisu ketika dihantar ke tempat pembantaian. Ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar tanpa membuka mulutnya. Ia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana. Sebab itu ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Balada Pengadilan. Jagalah dia. Hahaha, inilah jubah seorang raja. Dan katakan, apakah yang akan terjadi? Apakah engkau akan selamatkan kami? Siapakah yang akan memukulmu? Ayo tebak. Dan siapa yang akan memukulmu berikutnya? Oh ya, sudah lama aku menantimu, Yesus. Kita memang harus bertemu. Yesus, benarkah engkau ini Mesias? Sekalipun aku mengatakan kepadamu, namun kau tak percaya. Tetapi mulai dari sekarang, Anak Manusia akan duduk di samping kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa? Apa katamu, Yesus? Hei kalian, tidakkah kalian mendengarkan sebuah penghujatan? Karena itu, saudaraku, lebih bergunalah jikalau seorang mati untuk seluruh bangsa. Sekarang dia telah ada di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Dia layak untuk dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Serahkan dan bawalah dia kepada Pilatus. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Saudara-saudara, apa tuduhanmu terhadap orang ini? Orang ini mengaku dirinya raja dan mengecaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Tidakkah engkau dengar ini terhadapmu? Benarkah engkau ini raja? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Apakah engkau kira aku ini seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu sendirilah yang menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang engkau telah berbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Jadi, engkau adalah raja bagi Israel? Engkau sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Siapa yang kamu kehendaki supaya aku membebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang kau sebut Kristus? Barabas! Barabas! Bebaskan Barabas bagi kami! Jika demikian, apa yang aku berbuat dengan Yesus yang disebut Kristus ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Lepaskan Barabas bagi kami! Tetapi, kejahatan apa yang telah dilakukannya? Salibkan dia! Salibkan dia! Lepaskan Barabas bagi kami! Yesus, apa yang kau ajarkan? Apakah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Tidak! Tidak! Penguasa kami hanyalah Kaisar. Dia ini penghasut, penghujat. Dia harus dihukum. Kalau tidak, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Dia mengaku dirinya raja dan mengecaukan rakyat. Apakah dia harus dibebaskan? Orang apakah dia ini? Galilea. Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawa dia, Herodes.
Ini aku bertemu dengan kau yang namanya Yesus itu. Yesus sang pembuat mujizat, buatlah mujizatmu di hadapanku. Kalau kau sungguh-sungguh Mesias. Dia telah menyesatkan semua rakyat dan dia menyatakan dirinya raja. Ajar dia. Sini. Di sini. Udah jalan lagi kita. Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati karena ia menganggap diri sebagai anak Allah. Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan Kaisar. Bencanglah dia. Dapat mengangkat. Yesus sang pembuat mujizat. Mujizatmu di hadapan. Mulai kita pulang makanya langsung. Yang terkadang di hati manusia, berapa banyak kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih mengalir di dalamnya. Kristus di depan Pilatus, suatu adegan yang memprihatinkan terjadi di tempat ini lagi. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini, sebab Dan dia
Iya, kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Hei, Mesias, ayo, sekarang buatlah mukjizat, supaya kami semua percaya. Ayo, bawa salibnya. Putusan yang tidak adil itu. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan
kecil dalam kehidupan kita, semisal penyakit, kegagalan dalam studi, gagal dalam pekerjaan, atau gagal dalam bersosial, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan materi. Bukankah Yesus pernah bersabda, "Barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus berani menyangkal diri serta memanggul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Betapa sering kita melarikan diri dari resiko hidup ini. Lebih sering lagi kita mencari sesuatu dalam kenikmatan daging daripada harus berkeringat dan berjuang dengan tabah hati. Marilah berdoa. Ya Yesus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dan pengorbanan kami yang sangat dibutuhkan bagi gereja, keluarga, dan masyarakat kami. Kuatkanlah niat dan keberanian kami untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang harus kami pikul. Perhentian ketiga, Yesus jatuh di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hei kamu, ayo bangun. Raja bangsa Yahudi terjatuh. Sesungguhnya kelemahan-kelemahan kitalah yang ditanggungnya, dan segala duka cita kitalah yang dipanggulnya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati pula di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sesudah jatuh, Yesus segera bangun kembali. Tenaga manusiawinya sudah sangat lemah, maka sebenarnya salibnya tak dapat dipingkulnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya lah yang mendorongnya untuk tetap tabah. Jatuh adalah pengalaman yang menyakitkan sekaligus memalukan. Sekian sering kita juga terus jatuh pada kesalahan dan dosa yang sama. Satu pertanyaan untuk kita renungkan. Bersediakah kita bangun lagi dari kesalahan dan dosa kita? Bumi tak akan menangis jika kita terantuk dan jatuh. Namun ia akan meneteskan air mata jika kita tak mau bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, hampir setiap kesusahan kami rasakan terlalu berat. Namun kami percaya kelemahan itu akan kami atasi dengan kekuatan-Mu. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Marilah berdoa. Bunda pengasih, aku sendirilah yang membuat Engkau menderita. Terima kasih atas segala jerih payah-Mu menerima derita dalam cinta bersama putra-Mu Yesus untuk merangkul semesta jagat milik-Mu sendiri. Tolonglah semua kaum ibu di seluruh dunia, terutama mereka yang berada di dalam daerah kami, agar dalam masa penderitaan ini mereka dapat mendidik anak-anak mereka mengikuti jalan kebenaran, mengikuti jalan terang dan jalan surgawi. Perhentian kelima.
kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah sujud di kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Tidakkah kau lihat orang ini sudah lelah? Carikan orang lain untuk membantunya. Siapa namamu? Simon, Tuan. Cepat, bantu orang ini untuk memikul salibnya. Tapi Tuan, mau melawan ya? Cepat, bantu orang ini. Guru, aku hendak membantumu. Ampunilah aku, sebab aku tidak layak berada di dekatmu. Yesus kelihatannya sangat letih. Ia sudah tak sanggup lagi untuk memikul salibnya lebih jauh. Maka ditahanlah seorang bernama Simon dari Kirene yang baru pulang dari kebun. Lalu diletakkannya salib di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudari, ketika Simon dipaksa untuk memikul salib, ia dengan rela menerimanya. Ia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Inilah tanda cinta dan belas kasihnya yang mendalam kepada sesamanya yang menderita. Kepada kita diberikan kebebasan untuk mengikuti Dia atau menolak Dia. Dengan hati yang lembut, Yesus berdiri di depan pintu hati kita. Ia mengetuk dan meminta jawaban dari kita. Memilih Yesus berarti harus menyangkal diri dan memikul salib. Apakah kita mampu? Marilah berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa kami telah Kau pilih untuk melayani dan mengasihi sesama, serta mampukan kami dengan kekuatan-Mu untuk mewujudkannya. Perhentian ke-6. Veronica menyapu wajah Yesus. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Oh Tuhanku. Di tengah keganasan, di tengah serdadu-serdadu memukul Yesus, ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronica bukan berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat kasih kepada Yesus. Veronica mengusapi wajah Yesus yang dicucuri keringat bercampur darah. Dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya yang terbukti pada kain. Bahwa Yesus selalu memberikan dirinya kepada setiap orang yang berbuat kasih. Setiap orang yang berani berbuat baik terhadap sesama akan mendapat pahala dari Tuhan. Tuhan akan memberikan ganjaran dan imbalan kepada setiap orang setimpal dengan usahanya, bahkan lebih daripada itu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kadangkala kami takut dan malu untuk berbuat baik. Kami tidak berani mewartakan cinta kasih kepada sesama. Semoga hati dan perbuatan kami bersatu dan sesuai dengan rencana-Mu untuk menolong orang lain yang tertimpa kesusahan. Perhentian ke-7.
Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hai kamu, ayo jalan. Tempat kematianmu masih jauh. Cepat, minggir semua. Simon telah memohon diri dan kini Yesus seorang diri memikul beratnya salib kayu. Ia ditikam karena kedurhakaan kita dan dihancurkan karena kejahatan kita. Sisaan yang menimpanya membawa pendamaian untuk kita. Kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada Dia Tuhan menimpahkan segala kesalahan kita semua. Ia dianiaya, Ia pun tunduk dan tidak membuka mulutnya. Bagaikan domba yang diam, tak menggemik bila dicukur, seperti anak domba yang dihantar ke pembantaian, demikian pula ia tidak membuka mulutnya. Yesus jatuh ke tanah lagi karena orang tidak ingat akan kebaikannya terhadap mereka. Namun cinta kasihnya tidak hilang, sebab itu segera ia bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, buatlah hati kami untuk selalu peka dan terdorong untuk dapat menerima segala kesusahan. Berilah supaya kami dapat membantu sesama kami yang menderita dengan cara kami sendiri. Berilah kami hati yang rela untuk membantu sesama kami. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sekelompok wanita Yerusalem turut berduka cita atas penderitaan Yesus. Mereka menangis di pinggir jalan menuju Kalvari. Putri Yerusalem, janganlah kalian menangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Allah menolongmu, junjungan. Kami mendoakanmu, junjungan. Ayo cepat bangun, cepat. Dengan ini, Yesus menunjukkan bahwa karya amal lebih berharga daripada kata-kata dan air mata. Lebih baik merubah diri daripada menangisi dosa kita. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hahaha. Ayo bangun. Tempat kematianmu sudah dekat. Ayo cepat. Cepat.
Kalvari Bukit Tengkorak. Jalan menuju ke puncak tidaklah mudah. Dakian berbatu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan dunia bagi sang kasih. Dapat dipahami mengapa Yesus dapat jatuh sampai 3 kali. Yesus yang telah lemah karena tidak tidur semalaman, didera dan diseret kemana-mana, harus menempuh perjalanan yang begitu berat. Yesus harus menjalankan semuanya itu karena satu hal, yakni kasih. Dan Yesus pun jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Namun, ia tetap bangkit dan berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Ia harus terus berjuang untuk mencapai tujuan. Maka dalam kehidupan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan zaman sebagai pengikut Kristus yang perkasa, kita tidak boleh pernah menyerah sekalipun harus jatuh bangun. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kepada Bapa dan kepada kami, Engkau harus menderita hingga jatuh berulang-ulang. Anugerahkanlah roh kekuatan kepada kami, agar kami pun mampu bangkit dari kelemahan kami untuk terus berjuang menerjang tantangan hidup. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus.
Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia
direndahkan, ia dicemooh. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuhnya, tetapi juga menggoyahkan kehormatannya, wibawa, dan harga diri seorang yang harus dijaga. Marilah berdoa. Ya Bapa, beranikanlah kami untuk mengorbankan harta kekayaan, kehormatan, wibawa, dan jabatan demi menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan bagi keselamatan umat manusia. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hei, Yesus, sekarang rasakan paku-paku ini akan menembus tangan dan kakimu. Angkat.
selamatkan. Hai Raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu supaya kami dapat percaya. Engkau yang ingin merobohkan bait Allah, turunlah dari salib itu jikalau engkau sungguh-sungguh anak Allah. Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib itu. Ya benar, turunlah dari salib itu. Inilah dia jubah yang ajaib. Ini milikku. Tidak, ini milikku. Baiklah, kita undi saja. Ya, aku menang. Akan kau apakan jubah itu? Selamatkanlah dirimu jika engkau raja bagi Israel. Puncak Golgota sudah didaki oleh Putra Manusia, dan kini tiba saatnya dia akan dibantai di mimbar salib. Keringat bercucuran membasahi tubuh, dan darah meleleh seakan meminta dikasihi oleh makhluknya. Namun, makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipaku di balut penghinaan. Tangan yang selama 33 tahun rajin bekerja, sekarang dipaku karena kemalasan manusia. Kaki kudusnya yang telah mengembara ke banyak tempat untuk menolong orang, kini dipaku karena manusia sering melangkah ke tempat-tempat hina, ke ladang korupsi, ke tempat pelacuran, ke tempat perjudian, dan menjadi biang ketidakadilan. Saudara-saudaraku, memang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaannya di salib. Allah sungguh mengasihi manusia sehingga ia rela mengutus putranya ke dunia. Betapa Tuhan baik kepada kita, sungguh mengagumkan bagi kita. Lalu, bagaimana sikap kita dalam mengikuti jalan salib putranya itu? Apakah kita termasuk dalam kelompok prajurit yang bermain dadu untuk mengundi jubahnya? Mulut mereka digenggam kerakusan, kebencian dan dendam membara. Ataukah kita termasuk orang-orang setia, seperti bundanya, Maria Magdalena dan Yohanes? Marilah berdoa. Ya Yesus, tangan dan kakimu dipaku karena dosa dan kesalahan kami. Perbuatan dan tindakan kami yang jahat adalah paku-paku yang melukai dan menembus tanganmu. Semoga kami semakin sadar akan kekilafan dan kelalaian kami sehari-hari. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Yesus ia wafat di salib. Ibunya Maria datang. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib.
Kami menyembah sujud di kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sesudah itu, Yosef dari Arimatea, ia adalah murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Ia meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus pun meluluskan permintaannya. Juga Nikodemus, dia pun datang ke tempat itu. Dialah mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dan mur serta gaharu, kira-kira 50 kilo beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Di sini dibenarkan sabda Yesus bahwa benih yang ditanam harus mati dahulu agar dapat menghasilkan buah. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Diundang untuk duduk menghadap salib Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, bersama Engkau kami telah tiba di Bukit Golgota. Dari salib-Mu yang suci akan Kau pancarkan kemuliaan Paskah bagi kami yang sedang berziarah ini. Jalan salib ini masih akan kami lalui dalam hidup dan perjuangan kami di tengah dunia ini. Namun kami percaya bahwa pengorbanan dan perjuangan kami di dunia ini akan mendapat kekuatan bila senantiasa memandang pada salib suci-Mu. Aku menjadi Kau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Demikianlah reportase kita prosesi jalan salib yang diperankan oleh orang muda Katolik Paroki Santo Mikael Panguran. Demikianlah tablo kisah sejarah wafat Yesus Jumat Agung yang dibawakan oleh orang muda Katolik Separoki Santo Mikael Panguran. Semoga